Judul Karena Allah, Aku Mengikhlaskan. Fatimah duduk di depan jendela rumahnya memandang keluar ke arah kebun kecil yang ia rawat dengan penuh cinta. Matahari sore menyinari dedaunan yang berkilau, namun di hatinya ada kerikil-kerikil kecil yang tak henti menggurat luka. Hatinya gelisah sejak beberapa hari terakhir, sejak perbincangan itu terjadi antara dirinya dan suaminya, Ahmad. Ahmad adalah suami yang penuh kasih sayang, suami yang selama ini setia menemani perjalanan hidupnya. Bersama-sama mereka membangun rumah tangga selama lebih dari 10 tahun, dan selama itu Fatimah merasa telah menemukan kebahagiaan. Mereka dikaruniai 2 anak yang ceria dan sehat. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Ahmad akan memintanya untuk membicarakan tentang poligami. Suatu sore yang tenang, Ahmad dengan hati-hati menyampaikan keinginannya untuk menikahi seorang janda bernama Aisyah. Aisyah adalah seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya karena sakit. Ia memiliki 3 anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ayah, sementara ia sendiri berjuang keras untuk menghidupi keluarganya. Ahmad mengutarakan niatnya dengan alasan ingin menolong Aisyah dan anak-anaknya, ingin memberikan perlindungan yang lebih baik kepada mereka. Fatimah mendengarkan setiap kata dengan dada yang sesak. Perasaan bimbang dan sakit mulai merayap, tapi ia tetap diam. Di dalam hatinya, badai cemburu dan kecewa menggelora. Bagaimana mungkin suami yang ia cintai, suami yang selama ini menjadi miliknya seorang, sekarang ingin berbagi cinta dengan wanita lain? Meskipun alasannya mulia, hati Fatimah tetap merasa remuk. Fatimah tahu bahwa poligami adalah sesuatu yang diizinkan dalam Islam. Tetapi memahami secara teoretis dan mengalaminya secara langsung adalah 2 hal yang sangat berbeda. Ia tahu bahwa suaminya bukanlah orang yang sembarangan, dan ia juga tahu bahwa alasan Ahmad bukan karena hawa nafsu, melainkan niat suci untuk menolong. Namun, itu tidak membuat luka di hatinya menghilang. Selama beberapa hari, Fatimah berdoa di setiap salatnya. Ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dan kebijaksanaan. Malam-malamnya dihabiskan dengan linangan air mata, bukan karena ia marah kepada Ahmad, tetapi karena ia berjuang melawan perasaan cemburu yang membakar hati. Berkali-kali, ia mengingatkan dirinya bahwa hidup ini adalah ujian. Jika ini adalah ujian dari Allah, maka ia harus bersabar. Suatu malam, saat ia tengah memanjatkan doa di sajadah, sebuah kesadaran mendalam muncul di hatinya. Air matanya jatuh lebih deras, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena pengharapan. Ia akhirnya menyadari bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada makhluknya, termasuk suami. Jika Ahmad berniat menolong seorang wanita dalam kesulitan, dan jika ini adalah jalan yang Allah pilihkan untuk mereka, maka siapa ia untuk menolak takdir ini? Dalam hatinya, ia mulai membayangkan wajah Aisyah dan anak-anaknya. Ia membayangkan seorang ibu yang sendirian, menggendong anak-anaknya yang masih kecil, berjuang demi mereka tanpa seorang pendamping. Fatimah merasakan sebuah rasa kasih yang mendalam muncul dari hatinya, kasih kepada sesama wanita, seorang saudara dalam Islam yang membutuhkan bantuan. Disitulah Fatimah menemukan kekuatan yang ia butuhkan. Karena Allah, ia akan mengikhlaskan. Pagi berikutnya, Fatimah menghampiri Ahmad yang sedang duduk di ruang keluarga. Hatinya sudah bulat meski tetap terasa perih, namun ia tahu keputusannya adalah yang terbaik. Dengan suara yang lembut namun tegar, Fatimah berkata, "Ahmad, aku sudah memikirkan tentang apa yang kamu katakan. Jika niatmu karena Allah, dan jika kamu yakin bisa berlaku adil, maka aku mengikhlaskanmu. Tapi satu hal yang aku minta, tolong tetap jaga hatimu untukku. Jangan lupakan aku dalam perjalanan ini." Ahmad terdiam sejenak, matanya memerah. Ia tahu betapa berat keputusan ini bagi Fatimah. Tanpa kata-kata, ia memeluk Fatimah dengan erat, seolah ingin mengungkapkan terima kasih yang tak terucap. Fatimah merasakan pelukan suaminya, dan di dalam hatinya, ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk terus melangkah di jalan ini. Hari-hari berikutnya adalah ujian yang nyata bagi Fatimah. Setiap kali Ahmad pulang dari rumah Aisyah, Fatimah harus berjuang menahan cemburu yang terkadang muncul. Namun, ia terus mengingatkan dirinya bahwa semua ini dilakukan karena Allah. Setiap kali ia merasa goyah, ia kembali kepada sajadahnya, memohon kepada Allah agar hati dan jiwanya diperkuat. Setiap malamnya diisi dengan doa, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Aisyah dan anak-anaknya. Sikap sabar dan ikhlas Fatimah mulai membuahkan hasil. Perlahan, ia merasakan hatinya lebih tenang.
Ia bahkan mulai menjalin hubungan baik dengan Aisyah, sering mengirimkan makanan dan membantu ketika Aisyah membutuhkan. Fatimah menyadari bahwa dengan mengikhlaskan dan membantu suaminya, ia juga sedang melaksanakan perintah Allah untuk berbuat baik kepada sesama muslimah. Kedekatan mereka menjadi sumber kekuatan baru bagi Fatimah, dan cemburu yang dulu ia rasakan lambat laun berkurang. Meski pengorbanan ini tidak mudah, Fatimah menyadari bahwa keikhlasan yang ia berikan adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan kepada suaminya, kepada Aisyah, dan kepada dirinya sendiri. Lebih dari itu, ia merasa bahwa ini adalah bentuk ketundukan dan kepasrahan kepada Allah yang paling tulus, karena ia telah belajar mencintai dan mengorbankan sesuatu demi cinta kepada Allah. Fatimah tahu, Allah melihat setiap air mata yang ia teteskan, setiap doa yang ia panjatkan, dan setiap usaha yang ia lakukan untuk menjaga rumah tangganya. Dan ia percaya, Allah tidak akan meninggalkannya sendirian dalam ujian ini. Sebaliknya, di balik setiap cobaan, Allah telah menyiapkan pahala besar dan ketenangan jiwa yang tak ternilai harganya. Dengan hati yang perlahan semakin tenang, Fatimah terus melangkah. Karena Allah, ia mengikhlaskan. Dan di dalam keikhlasannya, ia menemukan kebahagiaan yang jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Beberapa bulan setelah percakapannya yang mengharukan dengan Ahmad, Fatimah merasa ada ruang kosong di hatinya yang perlu diisi. Dia mencintai keluarganya, dan keikhlasannya menerima poligami suaminya demi ridha Allah membuatnya merasa lebih kuat. Namun, ia ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Sesuatu yang bermanfaat dan bisa mengalihkan pikirannya dari rasa cemburu dan kesedihan yang terkadang masih muncul. Fatimah pun memutuskan untuk memulai usaha kecil, sesuatu yang bisa ia lakukan dari rumah, sambil tetap menjaga anak-anaknya. Ia memilih memasak, keahlian yang sudah ia kuasai sejak lama. Awalnya ia hanya menerima pesanan catering kecil dari tetangga dan teman-teman dekatnya. Baginya, ini hanyalah cara untuk mengisi waktu dan mengurangi beban pikirannya. Tapi, Allah ternyata memiliki rencana yang lebih besar untuknya. Dengan ketekunan, Fatimah menjalankan usahanya dengan penuh dedikasi. Dia selalu memastikan setiap makanan yang ia buat bersih, enak, dan sesuai dengan selera pelanggan. Doa-doa yang ia panjatkan di setiap langkah usahanya membuatnya semakin yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Ketika pesanan semakin meningkat, Fatimah merasa harus menambah tenaga kerja, dan dengan hati yang lapang, ia mulai merekrut ibu-ibu di lingkungan sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Usahanya kini bukan hanya membantu dirinya sendiri, tapi juga membuka peluang bagi orang lain. Seiring waktu, usaha catering Fatimah berkembang pesat. Pesanan datang tak hanya dari sekitar rumah, tapi juga dari berbagai perusahaan dan acara-acara besar. Dalam beberapa tahun, Fatimah berhasil membuka beberapa rumah makan yang laris manis. Semua ini terjadi berkat kegigihannya, kepasrahan kepada Allah, dan keinginannya untuk selalu memberikan yang terbaik. Di tengah kesuksesannya, Fatimah tidak pernah melupakan tujuan utamanya dalam hidup, mencari ridha Allah. Ridha Allah. Meskipun kini ia telah menjadi wanita yang bercukupan dan dihormati di masyarakat, ia tetap rendah hati dan menjalankan kehidupan yang sederhana. Setiap pagi, setelah menyelesaikan urusan bisnis, ia selalu meluangkan waktu untuk menghadiri pengajian, memperdalam ilmu agama, dan beribadah. Hatinya semakin tenang, dan ia merasakan bahwa kesuksesan sejati bukanlah dalam kekayaan, tapi dalam ketulusan dan ikhlasan hati. Anak-anak Fatimah pun tumbuh dengan baik. Mereka melihat bagaimana ibunya, meskipun penuh ujian, selalu berusaha keras dan tetap teguh dalam iman. Mereka terinspirasi oleh kegigihan Fatimah dan mengikuti jejaknya. Berkat doa-doa yang tiada henti dari Fatimah, anak-anaknya berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang yang tinggi. Mereka pun tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan menghormati ibunya dengan penuh cinta. Fatimah tak hanya menjadi sukses dalam dunia usaha, tetapi juga menjadi teladan di masyarakatnya. Banyak wanita yang datang padanya, meminta nasihat dan bimbingan. Fatimah selalu menyambut mereka dengan tangan terbuka, menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia menerima takdir yang berat, bagaimana ia menemukan kekuatan dalam ikhlas, dan bagaimana Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang tak pernah ia bayangkan. Bagi Fatimah, keberhasilan bukanlah tentang materi, melainkan tentang keberkahan dan kebermanfaatan bagi orang lain. Fatimah juga sangat aktif dalam kegiatan sosial. Ia selalu hadir dalam setiap acara amal, membantu mereka yang membutuhkan, dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ia selalu mengingatkan orang-orang di sekitarnya bahwa harta hanyalah titipan, dan bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Meski hidupnya kini dipenuhi dengan kesibukan bisnis dan kegiatan sosial, Fatimah tetap menjaga keseimbangan dalam keluarganya. Ia tetap menjadi istri yang baik untuk Ahmad, yang melihat Fatimah dengan rasa hormat dan bangga yang tak terhingga. Ahmad menyadari bahwa keputusan Fatimah untuk mengikhlaskan poligami bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan luar biasa yang ia temukan dalam keimanan kepada Allah. Melihat Fatimah yang terus berkembang, Ahmad semakin berusaha untuk menjadi suami yang adil, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keseimbangan cinta dan perhatian bagi kedua istrinya. Setiap malam, Fatimah merenung dan bersyukur. Ia melihat kembali perjalanan hidupnya, dari perasaan cemburu, kesedihan, hingga pengorbanan yang besar demi Allah. Ia tak pernah membayangkan bahwa pengikhlasannya kepada takdir Allah justru membawa kebaikan yang luar biasa, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, maupun orang lain di sekitarnya. Fatimah tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah yang selalu lebih indah daripada rencana manusia. Hingga suatu hari, saat sedang berbicara di depan sebuah majelis wanita, Fatimah berkata dengan mata yang berbinar, "Sisters, kita semua pasti diuji dalam hidup ini, baik dengan kesenangan maupun kesulitan. Tapi ingatlah, semua itu adalah ujian dari Allah untuk melihat seberapa kuat kita bergantung kepadanya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan berada di sini, berdiri di hadapan kalian sebagai seorang wanita sukses dalam usaha dan agama. Semua ini terjadi karena satu hal, karena saya ikhlas menerima takdir dari Allah dan menyerahkan semuanya kepadanya. Jangan pernah ragu untuk berjuang. Tetapi jangan lupa, di atas segalanya, ikhlaskan setiap langkah kita untuk Allah. Ketika kita tulus, Allah akan membuka pintu-pintu kemudahan yang tak pernah kita bayangkan." Air mata haru mengalir di pipi para hadirin yang mendengarkan kisah Fatimah. Mereka merasa termotivasi, dan banyak di antara mereka yang menemukan kembali semangat untuk melangkah maju, baik dalam kehidupan pribadi, usaha, maupun dalam menjalankan ajaran agama. Fatimah, seorang wanita yang dulu dilanda ujian berat, kini telah menjadi simbol kekuatan, keikhlasan, dan keteguhan iman. Dalam perjalanan panjangnya, ia menemukan bahwa kesuksesan lahir dan batin hanya dapat diraih ketika hati selalu bergantung kepada Allah.